Nah, apa penjelasan Yesus terkesan apa sama Allah yang nggak kelihatan itu gimana wujudnya? Coba. Nah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi untuk mengetahui Allah, biarkan Yesus yang menjelaskan Allah itu seperti apa. Bagaimana Yesus menjelaskan Bapa yang Dia tak terlihat, kan gitu. Tidak ada yang pernah melihat dan mendengarkan suaranya, kan gitu menurut Yesus. Lantas apa penjelasan dia? Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Bapa itulah yang mengetahui kapan kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Yesus. Loh, ini ngomongin tentang visuality. Sementara yang diimani teman Kristen, Yesus yang disunat inilah Tuhan itu sendiri. Kan keliru. Tarik situ. Gini loh Bang. Enggak, saya mau meluruskan ya buat teman-teman. Gitu loh, Dek. Enggak, gini, saya jelaskan. Eksigoma itu jelas loh. Dengar, menyatakan Bang, karena Tuhan itu tidak kelihatan, beda dengan Abang. Kalau Tuhannya Abang kan belum kelihatan. Bukan menyatakan bahwa Yesus tubuhnya itu ada, lantas Tuhan itu tubuh Yesus, itu bukan. Menjelaskan, mentafsirkan, menerangkan, menceritakan. Itu maksudnya Yesus. Membedakan Yesus itu disebut anak tunggal Allah. Keluaran 4:22, Bang. Enggak, Aderion Huta Barat enggak pernah disebut anak tunggal Allah. Enggak pernah. Beda. Gitu loh. Kita ini disebut anak-anak Allah justru karena iman kita kepada Yesus Kristus. Galatia 3. Iya, coba ini jangan dilarikan dulu dari makna dari Yohanes 1:13 itu. Saya enggak lari, Bang. Ini saya menjelaskan lagi. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya Yesus itu iya. Dengarkan. Yang disebut anak Tuhan berdasarkan Amsal 3 nomor 11-12 adalah orang yang mendengarkan didikan. Jadi orang yang mendengarkan didikan Yesus, ajaran Yesus, boleh Anda mengaku sebagai anak Tuhan, boleh. Karena mendengarkan didikan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi yang disebut anak Tuhan itu adalah mereka orang soleh, orang yang intim. Kalau kami menyebutnya orang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya, yang taat kepada perintah Tuhannya. Itulah anak yang soleh. Makanya kami di Islam disebut kekasih Allah, orang yang intim dengan Allah. Kalau di kalian anak Tuhan, kan gitu. Nah, jadi Yohanes 1 nomor 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita semua ini ada karena keinginan Allah yang menginginkan, bukan terlahir dengan sendirinya. Allah yang menghendaki, sama seperti Yesus. Yohanes 8:42. Betul, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Kan gitu, Bang. Aku keluar gitu. Dan datang dari Allah karena dia adalah Sang Firman. Kita itu nggak pernah disebut keluar, Bang. Abang pernah nggak disebut keluar dari Allah? Pernah nggak? Loh, Allah. Dengarkan, Yesaya 55 nomor 11 itu apa itu? Itu firman. Iya, makanya segala sesuatu makhluk itu semuanya terlontar keluar dari mulut Tuhan. Apapun itu, mau dia ayam, mau dia sapi, mau dia kodok, semua keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa firman, tanpa instruksi dari Tuhan. Makanya di Mazmur 33 nomor 9, Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Ayo. Iya ya, ini Bang. Tadinya Yesus tidak ada. Allah memberi perintah kepada Maryam untuk hamil. Ada Yesus kemudian. Kan gitu. Bentar, Bang. Ya, silakan. Yohanes 8 ayat 42. Itu bagus loh. Abang ini Bang Cuma nih bagus. Teliti dia. 8 ayat 42. Yes. Nih. Kata Yesus, jikalau Allah nih ya. Nih ayat 40 ya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah dari Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Disebut aku keluar. Inilah Sang Firman yang dimaksud di ayat Yesaya 55 ayat 11. Bahwa firman itu jadi gimana? Dari mulutku. Inilah Yesus, itu adalah Sang Firman. Aku keluar dan datang dari Allah. Makanya iya, sama. Itu adalah dia sebagai Sang Firman. Kita bukan Firman, Bang. Ada yang tuh bukan firman. Matius 4 nomor 4. Ada. Itu. Jadi ini clear dulu ya. Jadi benar ya. Kita ini firman. Aduh, adik saya ini gimana? Matius 4 nomor 4. Kita ini juga firman, bukan cuma Yesus.
Bang, enggak dong. Masa abang disebut kalam? Masa bang Boleh disebut beda. Kalam dengan Beda, firman itu beda. kalam? Iya. Jadi abang Kalam cuma- itu sifat, firman itu perkataan atau jadi kalimat. abang itu Gitu loh. firman. Ya Serius, kita ini Bang. ucapan, ucapan efek daripada kalam. Ketika Tuhan menghendaki maka kita ada, maka kita ini Nice, adalah nice. kalimah. Di mana disebut kalau abang itu adalah kalimah? Lah kan jelas innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita ada karena Allah menghendaki. 1 Yohanes 1 nomor 13. Jangan ke situ dong, Bang. Matius Jangan ke 4 nomor 4. Jangan ke Yohanes. Jangan ke Yohanes dulu. Menurut Islam itu abang itu adalah kalimah. Itu dari mana disebut? Loh, kan kalimat itu perkataan kan? Kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup berkata. Nah. Kenapa yang disebut kalimatullah itu hanya Isa? Saya nggak pernah Ya, melihat karena- baginda Muhammad dengarkan. disebut kalimah. Saya nggak. Oh, betul. Jadi dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu kalimah. Kenapa ditegaskan sebagai kalimah? Karena untuk menghindari tuduhan-tuduhan orang Yahudi yang menganggap dia adalah anak haram. Padahal dia hamil dan dilahirkan atas kalimah perintah Tuhan. Tuhan yang mau Maria dalam keadaan perawan, tidak disentuh lagi-lagi, hamil. Maka dikatakan itu atas instruksi dari Allah, kalimah. Terus abang mau menyebutkan kita pun disebut semua kalimatullah gitu. Yes, kita semua ini berasal dari kehendak. Tidak ada manusia tercipta bukan karena kehendak Allah. Tidak ada. Wait, saya tahu. Tapi abang itu disebut kalimatullah bukan? Kun fayakun. Segala sesuatu ciptaan di atas muka ini berasal dari kehendak Allah. Dengerin pertanyaannya, kalimatullah atau bukan kun Baginda fayakun. Muhammad, iya. Baginda Muhammad disebut kalimatullah bukan, Bang? Kita semua ini berasal dari firman. Baik. Baginda Muhammad itu kalimatullah bukan? Tidak disebutkan langsung secara spesifik dia adalah kalimatullah. Siapa yang Karena disebut beliau kalimatullah? berasal dari ayah dan ibu. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai kalimatullah karena dia tidak ada ayah. Tapi atas kehendak Allah langsung ibunya hamil. Allah yang memerintahkan, kan gitu. Berarti yang disebut kalimatullah hanya Isa toh? Yang disebut langsung, yes. Yang nggak disebut secara langsung? Memang ada. Semua ciptaan itu berasal dari kalimah. Matius 4 nomor 4. Bisa dong, Bang. Oke. Nggak boleh kayak gitu Kan dong, gitu. Bang. Nggak boleh kayak gitu dong. Yang disebut kalimatullah itu yang saya tahu Isa. Tapi abang Iya, karena justru dia- meninggalkan loh. Iya, Gimana? karena dia ada ibunya hamil tanpa sinah. Ya, maka Yang Allah cuma- Allah Itulah Subhanahu wa kenapa taala disebut pasang kalimatullah. badan. Iya, itulah Allah kenapa- pasang badan. Yes, bahwa ini terjadi karena Allah menghendaki. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia juga berasal dari kalimat kun fayakun. Tapi pernah nggak disebut kalimatullah? Loh, kalimat itu apa, Bang? Dek? Loh, iya, kata kun toh. Kalau menurut Islam kun Ah, itu kan iya, kalimat kun yang itu apa? benar. Iya, kun. Jadilah. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah perkataan jadi maka jadi, kan gitu. Iya, tapi kenapa cuman Isa yang disebut kalimatullah? Kenapa? Karena dia Hah? dituduh sebagai anak hasil zina. Makanya disebut Maka Allah kalimatullah. pasang badan. Tidak, itu berasal dari perintahku. Ibunya hamil itu kan aku yang menghendaki. Itu dari kalimatku. Allah pasang badan di sana untuk membantah tuduhan orang-orang Yahudi kepada ibunya. Oke. Muhammad juga disebut kalimatullah. Kita semua ini disebut kalimat. Kita ini semua adalah perintah, instruksi, kehendak dari Allah. Yang saya tahu ya, Bang, yang saya tahu nih, hanya Isa yang disebut kalimatullah, hanya Isa. Saya Ya, nggak bilang karena- Isa itu Yesus ya, saya nggak bilang. Dengar. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan inna masala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Dia Nabi Adam juga sama dari kalimat juga. Bukan disebut kalimatullah nggak? Ya, dia tidak disebut kalimatullah Ya, karena dia tidak dituduh sebagai anak zina. Kenapa abang bilang Lah. dia itu semua orang manusia kalimatullah? Kalimat Kalau itu disebut apa? hanya Isa. Kalimat itu kan perkataan. Kalimat itu kan perkataan Tuhan, instruksi, kehendak. Adam alaihissalam berasal dari kalimat kun fayakun. Makanya dikatakan semisal penciptaan Adam sama seperti penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Tuhan hanya mengatakan, maka dia jadi. Gitu loh. Jadi, Nah, itu kalau abang kalau tidak menerangkan aja. percaya ke Al-Quran,
Baca Matius 4 nomor 4. Mungkin itu bisa membantu untuk Anda. Percaya sama Quran, tapi kan saya percaya nih Quran kan ilmu. Jadi bisa dikritisi. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 nomor 4. Samanya dengan Yesus. Beda dong. Sama. Beda. Loh. Yesus Ini itu dalil. Ini Matius 4 nomor 4. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayo, setiap manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sama kita, Bung. Tidak Gitu ada loh. lagi nih Bang. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 nih Bang. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Pekerjaan seperti apa deh? Ini dia tiganya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena apa? Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Penciptaan itu sudah selesai. Finish di hari itu. Jadi nggak ada lagi ngomong kunan tuh nggak ada. Jadilah nggak ada. Bahan bakunya yang selesai, Bukan, tapi penciptaan selesai. produknya itu berlanjut. Bukan, Ini data Matius 4 nomor 4. Ini jelas kok. Kita nggak perlu berasumsi. Jadi kita ingin mengatakan bahwasanya berdasarkan pengakuan Yesus, manusia diciptakan serentak semuanya gitu. Kan tidak. Berhenti disebutnya. Jadi kita jangan bilang oh itu cuman ininya, itu enggak berhenti artinya cukup. Stop. Penciptaan itu selesai karena segala yang sudah ada dan yang akan ada itu sudah diciptakan pada hari itu. Jadi bukan tiap hari Tuhan menciptakan, enggak. Ya kita ini ada dari mana deh? Ya dari lahir beranak cucunya Adam kan. Jadi kita ini bukan ciptaan. Loh, ciptaan dari kenapa kita disebut ciptaan? Bukan berarti Tuhan itu menciptakan kita dibentuk dari tanah, bukan. Karena potensi kita potensi yang ada di dalam diri kita itu sudah tercipta di dalam diri Adam dan Hawa dengan ovum dan spermanya. Nah, terus yang tadi yang dikatakan Yohanes 1:13? Enggak, ini kita ngomongin dulu tentang ini Bang, jangan Yohanes 1 ayat 13 dulu. Itu kan tentang anak-anak Allah. Ini kita ngomong tentang penciptaan. Tentang kata kun itu kan di dalam dimensi Islam itu kan tentang penciptaan toh. Nah, kalau bagi kami kun itu jadilah, maka jadi itu udah nggak ada lagi. Itu sudah berhenti. Makanya Yesus itu nggak pernah disebut kun. Dia disebut firman-Nya itu bukan karena Bapa ngomong kun baru ada Yesus, enggak. Loh, karena penciptaan itu berhenti dari segala penciptaan. Loh, ini kok bisa ini ayatnya? Abang nggak Jadi kita ini manusia belakangan ini bukan ciptaan. Loh, Kok bisa ya? potensi kita, loh, jangan ketawa. Potensi diri kita itu sudah ada di dalam diri alam, di dalam diri Adam, dari sperma dan ovumnya Adam dan Hawa. Iya, berarti kita ini bukan ciptaan. Loh, bukan dong. Loh, kita ini kan nggak dibentuk dari tanah lagi. Loh, Adam itu kan dibentuk dari tanah dan diberi nafas. Apakah kita seperti itu? Enggak. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama Enggak. Jadi yang dikatakan menciptakan segala sesuatu itu salah. menenangkan masyarakat. Loh iya, menciptakan segala sesuatu. Nah, kita ini potensi di dalam potensi ciptaan kita itu sudah terdapat di dalam diri Adam melalui sperma dan ovumnya. Nah, kita ini hasil beranak cucu lah dan penuhilah bumi itu. Kejadian 1 ayat 27 atau 28 lupa. Kita itu disebutnya dilahirkan, bukan diciptakan dalam arti kita dibentuk dari tanah lagi. Nggak perlu ngapain. Ya, Kan udah ada. ciptaan itu kan artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kan gitu. Itu Nah, makanya enggak hanya Nah, seperti kita itu ini juga, dari Bang. sesuatu menjadi ada. Berarti kita ini adalah No. ciptaan yang Itu teologi berproses. populer sebenarnya, Bang. Itu teologi buka itu populer. Pak Rion. Adam itu kan bukan dari yang tidak ada. Dia dibentuk dari tanah. Ada tuh, tanah itu udah ada. Dibentuk dari tanah menjadi manusia, dihembuskan nafasnya. Bukan Ya, jadi kita bukan ciptaan. Anda bukan ciptaan. Adik saya ini bukan ciptaan. bukan seperti itu jawaban saya. Saya bilang potensi penciptaan diri saya itu sudah diciptakan di hari ke-6 itu, Bang, di dalam diri Adam. Saya bilangnya seperti itu. Kenapa Iya, kok kita bahan disebut bakunya ciptaan? kita ada diciptakan alam semesta ini. Berarti Tapi dari tidak ada menjadi ada itu adalah kondisi yang diciptakan dengan Kaitannya segala begini. sesuatu yang ada gitu. Kaitannya, jadi tidak ada lagi istilah manusia itu diciptakan dengan kata kun.
Karena kun itu sudah terjadi dalam diri Adam. Kita itu adalah Bagaimana beranak dengan cucu. Mazmur 33 nomor 9? Kita apa? Ya. Mazmur 33 ayat 9. Allah memberi perintah maka semuanya ada. Berarti ketika Allah memberi perintah kan itu menjadi ciptaan baru. Ini loh, yang kejadian itu kan Nah. perintahnya Tuhan. Nah itu dia. Firman-Nya Tuhan. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi Iya. perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Iya, Nah sekarang pada saat semuanya itu Adam ciptaan. dicipta, apakah kita pada saat Adam dicipta apakah kita sudah ada? Aderion sudah ada. Udah, potensi yang ada dan yang akan ada itu sudah ada di dalam penciptaan itu semua. Di dalam diri Adam itu, yaitu melalui sperma dan ovumnya sperma dan ovumnya Hawa. Makanya Adam dan Hawa beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah kelahiran. Penciptaan sudah selesai. Ini kan tadi kan sudah saya kasih ayatnya, Kejadian 2 ayat 22. Manusia pertama udah selesai diciptakan. Yes. Manusia-manusia berikutnya akan tetap diciptakan dengan cara dilahirkan, kan gitu. ini saya bukan Adam tanpa diciptakan dari tangan Berhenti. Tuhan sendiri. Bentar, Bang. Setelah itu Berhenti. kemudian Tuhan menciptakan makhluk berikutnya dengan cara dengan cara dilahirkan. Lahir itu adalah caranya datang ke muka bumi. Tapi kelahiran itu adalah proses daripada ending daripada hasil daripada ciptaan. Kita ada akibat ciptaan. Kalau kita tidak diciptakan, kita nggak ada. Saya bukan Itu bilang kuncinya. itu bukan ciptaan, Bang. Tapi Nah udah kalau gitu. dengar dulu, selesai dengar berarti dulu. kita. Ngopi dulu kita berarti. Jangan dipotong. Potensi penciptaan kita tuh sudah diciptakan di dalam diri Adam. Makanya disebut di Kejadian 2. Ntar lu Bang, jangan dipotong. Kejadian 2 ayat Iya, 3 ini udah kan bener jelas. itu. Bener. Potensi yes. Makanya kita bukan manusia pertama. Artinya, lah ini kan kaitannya dengan kata kun, Bang. Jadi Iya. proses kun-kunan itu jadilah itu udah nggak ada lagi. Udah berhenti. Udah nggak ada, berhentilah dari segala pekerjaan penciptaan itu, nggak ada lagi. Jadilah Aderion, maka Aderion jadi, nggak ada. Adanya beranak cucu. Itu loh. Ya terus Ya terus ya berarti ya kita bukan, Yesus itu datang bukan dari proses kun. Menurut Alkitab kami bukan dari proses jadilah maka jadi, nggak ada itu. Itu dalam konsep Islam oke, saya hargain. Tapi dalam kekristenan itu nggak ada Bapa jadilah Yesus maka Yesus jadi, nggak ada. Itu. ya kalau di Yesaya 55 nomor 11 kan sama kun fayakun itu juga. Iya. Demikianlah Dia akan firmanku yang keluar dari mulutku, kan gitu. Jadi proses kun itu berlanjut. Ketika kemudian Tuhan menginginkan sesuatu itu terjadi, maka dia katakan jadi, maka jadi. Iya, ini kan firman semua segala ciptaannya kan oleh firman Tuhan langit dijadikan. Ya konteksnya itu. Dia tidak akan gagal dan betul penciptaan itu nggak gagal. Ada terjadi karena firman, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Ya benar. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, inilah juga disebut kenapa Yesus bilang aku keluar dan datang dari Allah. Karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Yaitu Bapa, dia itu adalah sang firman yang keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42 tadi, Bang. Jadi yang keluar itu ya firman itu. Beda dengan kami, kita nih manusia, ada nabi-nabi itu sudah jadi manusia baru diutus. Yesus itu sang firman diutus, makanya jadi manusia. Tapi tadi katanya kita sudah ada semua. Berarti posisi kita sama seperti Yesus. Maksudnya gimana? Kan kita tidak diciptakan, berarti sama seperti Yesus. Kita nggak dicipta. Nggak ada saya ngomong berarti kita bukan juga diciptakan. Bukan. Tidak Maksud dari ada kalimat. proses. Bang, jangan digituin, Bang. Tidak ada manusia itu diciptakan, Aderion itu diciptakan dengan kata kun. Saya nggak bilang Aderion bukan ciptaan, tapi potensi ciptaan yang ada di dalam diri Aderion sudah diciptakan di dalam diri Adam. Tadi kan saya bilang gitu. Saya nggak bilang mengklaim diri saya bukan ciptaan. Loh, Yesus beda. Begitu Loh, juga memang Yesus kan? beda. Loh. Yesus itu tidak lahir dari Bedanya tubuh di Adam. mana? Tidak dari sperma dan ovum. Waduh. Makanya dia lahir bukan dari kelahiran. Bukan Tapi kelahiran kenapa dari sperma dikatakan dan di dalam Roma berasal dari sperma Daud? Loh, benih ilahi kok. Karena Mesias itu disebut anak Daud. Udah ilahi. Loh, Bang. Sejak kapan Daud jadi ilahi? Dengar. Dengar Eh, dulu, Bang. ngaco Tadi ini, yang mulai ngaco benih ini. Daud, benih Daud memang
Mesias itu disebut anak Daud, anak Abraham. Itu pemahaman umum. Orang-orang tahu itu. Kenapa disebut benih Daud? Iya. Memang yang Kalau kita melihat 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16, inilah yang dimaksud dengan anak Daud. ya, kalau kita melihat dari sisi Yesus, anak Allah, anak Adam, kan gitu. Turun sampai kepada anak Eli. Berarti mereka-mereka yang disebut di rentetan nasabnya Adam, nasabnya Yesus, itu anak Tuhan semua. Berarti anak pertama di situ adalah Adam. Benar nggak? Lukas dan Matius itu dalam menuliskan Toledot Yesua, menuliskan tentang silsilah untuk membuktikan bahwa benar Yesus ini adalah anak Abraham, anak Daud. Di Lukas itu beda. Itu di kitab Matius. Kalau di Lukas kenapa ditarik dari Adam? Karena dia memang dari manusia. Dia benar-benar manusia. Itu makna. Ya, berarti Adam ini juga anak Tuhan. Anak pertamanya Tuhan itu Adam. Bang, saya ini juga disebut anak-anak Allah. Nah, itu dia berarti posisi kita sama dengan Yesus berarti kan? Yesus itu beda dong, Bang. Saya itu bukan firman. Yesus itu disebut anak tunggal Allah yang menyatakan Ya, siapa itu kan diri cuma Allah yang itu kan tidak cuma kelihatan. julukan aja. Bukan. Dia diberi julukan karena Sama misalkan seperti Yakub, seperti- dia juga anak sulung, kan gitu. Julukannya disebut anak tunggal Allah. Anggaplah itu julukannya, Bang. Itu karena dia menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Dialah sang Nah, dia yang firman menafsirkan, ini. dia menjelaskan. Loh, menjelaskan gimana maksudnya? Dia yang menjelaskan tentang Allah itu siapa. Kan Allah begitu di itu- dalam 1 Yohanes. Yohanes 1:18. Ya, tidak ada yang dapat melihat, tetapi Yesuslah yang kemudian menjelaskan, mengeksegesis, menafsirkan tentang Allah itu sendiri. Bukan. Bang, bukan menafsirkan. Dia menyatakan. Kalau menafsirkan itu kitab. Enggak, dengar dulu, Bang. Original Kalau- teksnya mengatakan begitu kok. Bukan menafsirkan kok. Mana ada di mana? Kalau eksegesis itu apa? Enggak, penafsiran. Iya, Yesus yang menafsirkan tentang Tuhan itu siapa. Yesus yang menafsirkannya kepada manusia. Kita enggak Dialah yang mengeksegesis. kok eksegesis. Yohanes 1 ayat 18, dialah yang Ah. menyatakan. Bukan menyatakan, tetapi menceritakan, menerangkan, Bukan menerangkan, menjelaskan. dibuat menjadi nyata. Exegomai dalam bahasa Yunani. Gini dong. Jadi Yesus itu ketika dia datang, dia menyatakan, dia menjelaskan, dia menerangkan, dia yang menceritakan, mentafsirkan. Tuhan itu seperti ini loh. Dia tidak bisa dilihat loh. Dia maha kuasa loh. Dia maha mendengar loh. Dia nggak bisa dilihat loh. Itu yang dinyatakan, itu yang Beda sama diceritakan Allah. Yesus. Kalau Allah kan memang bisa dilihat kan. Belum terlihat aja, bukan nggak bisa dilihat, belum terlihat. Nah, kalau Ya. ini disebut Alam semesta ini itu sudah merupakan tidak terlihat bukti. sampai selama-lamanya, Bang. Nah, yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itulah sang anak ini, sang firman ini. Iya, nah Yang bukan menyatakan begitu, Allah bukan yang anda tidak keliru kalau gitu deh, keliru. Kok keliru sih lo? Saya Tidak ini seorang bukan pun apa. yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah ini yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakan, dialah yang menjelaskan, dialah yang mentafsirkan tentang Iya. Allah itu. Makanya Bukan dia menyatakan dirinya, oh inilah aku Allah, yang kalian salib itu adalah Allah. Bukan, dia yang menceritakan, menjelaskan, exegomai. baik. Dia menjelaskan. Jadi ketika Yesus bercerita, Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Kemudian Allah itu maha besar, Allah itu maha melihat, Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar. Dia menjelaskan tentang hakikat Allah, hakikat Tuhannya. Dia tidak mengatakan ketika dia lapar, itulah Tuhan yang lapar. Ketika dia tidur, itulah Tuhan tidur. Bukan begitu. Bukan. Itu Ya, itu gitu pemahaman dong. abang yang salah dan yang harus saya luruskan sebagai saya pemegang Exegomai. kitab ini. Original teksnya Sebentar. exegomai. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa dia disebut gambar Allah? Karena Allah itu tidak kelihatan. Dialah yang menyatakan yang tidak kelihatan. Menjelaskan. Menjelaskan itu bukan gini loh, Bang. Kalau ada menjelaskan itu punya kesan ada kitab. Nah, dia menjelaskan kitab. Itu Dia menjelaskan firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah
Apa yang disampaikan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Menjelaskan itu konteksnya Quran. Memang Quran itu yang diturunkan kitab. Nah, Jadi exegoma ini apa? Coba. Quran. Original teksnya di situ mengatakan exegoma itu artinya apa? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 1:18. Baik. Udah jelas kok tuh Yohanes 1 ayat 18 menyatakan. Itu terjemahan Indonesia. Itu kitab kita yang di negara ini. Coba original teksnya dulu. Iya, terus masalahnya apa kalau saya pakai kitab LAI? Gini loh. Masalahnya di mana? Tidak masalah. Ya kalau nggak ada masalah ya udah, ngapain dipermasalahin sama kamu? Ini bukan ngomong Gimana? Santai. Bikin kopi dulu, bikin kopi santai. Ini bukan Coba. menafsirkan kitab, menafsirkan firman, bukan. Yesus itu Dia yang menjelaskan, menceritakan tentang Sang Bapa itu kayak mana dia, hakikatnya seperti apa, wujudnya kayak mana, sifatnya kayak mana. Gimana? Yesuslah yang menjelaskan itu semua. Di mana lah? Apa penjelasan Yesus terkesan apa sama Allah yang nggak kelihatan itu gimana wujudnya? Coba. Nah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi untuk berarti mengetahui dia- Allah, biarkan Yesus yang menjelaskan Allah itu Iya, seperti bagaimana? apa. Bagaimana Yesus menjelaskan Bapa yang Dia nggak tak kelihatan itu gimana? terlihat, kan Seperti gitu. apa? Tidak ada yang pernah melihat dan mendengarkan suaranya, kan gitu menurut Yesus. Lantas apa penjelasan dia? tentang yang Bapa nggak itu kelihatan? lebih besar daripada Yesus. Bapa Iya, itulah betul. yang mengetahui kapan kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Yesus. Loh, ini ngomongin Sementara- tentang visuality. Sementara yang Visual. diimani teman Kristen, Yesus yang disunat inilah Tuhan itu sendiri. Kan keliru. Tarik situ. Gini loh Bang. Enggak, saya mau meluruskan ya buat Gitu loh, teman-teman. Dek. Enggak gini, saya jelaskan. Ini kan Exegoma sini itu dong, Ki. jelas loh. Dengar, menyatakan Bang, karena Tuhan itu tidak kelihatan, beda dengan Abang. Kalau Tuhannya Abang kan belum kelihatan. Bukan nggak kelihatan. Menyatakan bahwa Yesus tubuhnya itu ada, lantas Tuhan itu tubuh Yesus, itu bukan. Menjelaskan, mentafsirkan, menerangkan, menceritakan. Itu maksudnya Yesus. Stop. Data Tidak dari Yohanes seorang- 1:18 ini. Gini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Artinya Adam, Musa, semua you name it, tidak bisa melihat. Nah, yang Betul. pernyataan diri Allah yang muncul kepada nabi-nabi itu pun ya anak tunggal Allah ini yang menyatakan firman Menjelaskan, bukan menyatakan, menjelaskan. bukan menjelaskan. Contoh Original teksnya apa? Contoh, sebentar dulu Bang. Sebentar dulu. Contoh pada saat Tuhan Iya. menyatakan dirinya kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1 di Memra, di Mamre, itu kan Tuhan menyatakan dirinya, tapi dalam bentuk wujud manusia. Nah, itulah yang disebut dialah yang menyatakan, itulah disebut Memra. Firman itulah yang menjelaskan, bukan berarti Tuhan itu bentuknya manusia itu. Enggak, dan Tuhan itu enggak berbentuk. Nah, Tidak itu dong. Kan dikatakan dalam Keluaran 33:20. Ya, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yesus dipandang. Malah ketika Yesus dipandang, yang memandangnya yang membunuhnya, kan gitu. Sementara Keluaran 33:20, yang memandang Tuhan yang mati. Kalau di Yesus, yang memandang Yesus, Yesusnya yang mati, kan gitu. Berarti exegomai itu artinya bukan menyatakan, tetapi menjelaskan, menceritakan. Kalian tidak bisa melihat Bapa, tapi sabar, akulah yang akan menceritakan Bapa itu seperti apa. Itu maksudnya. Bukan seperti Benar itu, nggak? Bang. Bukan, salah. Jadi maksudnya pernyataan- maksudnya ketika Yesus Yo. jadi maksudnya ketika Yesus dibunuh, Bapa yang dibunuh gitu. bukan. Tidak gini Bang. Nah, gitu Tidak dong. Bentar, Yohanes 1 ayat 18 ini bukan hanya terjadi di zaman masa Yesus. Di zaman masa nabi-nabi pun memang tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali anak tunggal Allah yang duduk dalam pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan Dialah yang menceritakan. Shekinahnya Hasem, sebentar. Shekinahnya Hasem, wujud perwujudan atau kehadiran Tuhan di dalam orang-orang Israel itu dalam bentuk tiang awan, tiang Alam api, semesta you itu name it. adalah sekinah, pernyataan Tuhan ke kita. Bukan Bang. Itu adalah si firman itu sendiri yang menyatakan. Itulah Shekinahnya Hasem. Makanya di dalam Targum Onkelos disebutnya pernyataan itu selalu dengan kata Memra. Jadi kesempurnaan fisik kita itu adalah wujud sekinahnya Tuhan. Begitu dia menyempurna, saking sempurnanya dia menciptakan alam semesta ini begitu sempurna. Gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, dialah yang menjelaskan, menceritakan Bapa itu lebih besar. Bapa itu Ini bukan di Gitu. zaman Yesus tok, di zaman seluruh Iya, setiap seorang pun. betul. Termasuk Ketika- Adam, Bang.
termasuk Betul. Adam sekalipun. Betul. Jadi nggak Tuhan nggak menyatakan cuma terbatas diri. di dalam waktunya zaman Yesus. Betul. bukan. Tuhan menyatakan diri dengan cara seperti itu, melalui tabir, perantaraan malaikat, kemudian melalui mimpi kepada para nabinya, berbicara dengan penglihatan para nabinya. Itu betul. Musa melihat api. Itu bukti apa? Bahwa Tuhan lagi berkomunikasi Dia menjelaskan. kepada dia melalui api. Menjelaskan itu, kitab kan? itu menjelaskan kitab nggak? Kan bukan. Iya, Tuhan itu menyatakan dirinya maka dalam Musa, bentuk maka Musa tiang awan dan menjelaskan tiang Tuhan itu. api gitu loh bang. Musa menjelaskan esensi hakikat Tuhan itu seperti apa, kan gitu. Makanya muncul Musa. Keluaran 33 nomor 20 itu. Musa itu bukan anak tunggal Bapa. Yang menyatakan anak tunggal Bapa yang tidak kelihatan itu adalah sang firman. Musa itu bukan firman bang. Yesus disebut anak tunggal karena memang dia satu-satunya nabi yang datang pada saat itu kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kan begitu. Big fat zero, salah besar. Ibrani 1 Jadi gimana? ayat 2. Dengar, ini lihat. Yang disebut anak ini, ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya yang seperti apa? Apakah kemanusiaan Yesus tok? Bukan. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah, oleh anaklah Allah telah menjadikan alam semesta ini. Ya oleh firman. Anak ini merujuk pada firman, Bang. Iya, kata siapa? Kata kitab saya. Apa kitabnya Paulus? Loh, Bang, abang nggak boleh seperti itu kalau berdebat. Saya itu Nggak bisa, nggak bisa deh. Ngeledek kitabnya Paulus. Bukan Itu begitu. kitabnya orang Kristen itu. Iya, itu kitabnya Kristen tapi pakai itu catatan semua. Katolik Anda jangan Iya. rendahin begitu. Kodek, sabar. Jadi gini. Kita juga harus memperhatikan pesan-pesan Yesus akan datangnya pengajar-pengajar palsu yang datang dari kalangan itu sendiri. Betul. Kan gitu. Memang Nah, sekarang kalau palsu. kita narasikan hal ini berdasarkan dengan akal sehat kita, apa mungkin seperti itu adanya? Apa gimana? Ya, coba anda kata adik saya ini baca coba apa yang tadi katakan bahwa segala firman itu dari Dia segalanya ada. Nah, apa mungkin Yesus yang menciptakan itu? Yang dimaksud segala firman artinya sumber segala sesuatunya itu adalah perkataan Tuhan. Inilah yang saya jabarkan di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, termasuk Yesus. Coba di dalam Yohanes 8:42 apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah Yesus mengakui sendiri? Berarti dia bukan firman. Dengar dulu. Bukan itu yang saya jelaskan tadi, bukan. Itu pemahaman yang Kalau salah. firman itu kan maha berkehendak, betul nggak? Dengar dulu, Bang. Abang itu telah menyimpulkan Abang itu telah menyimpulkan perkataan saya dengan salah. Karena bukan seperti itu perkataan saya. Sebentar dulu, saya luruskan. Yang dimaksud dengan anak di sini, Abang, itu adalah sang firman. Karena oleh anak inilah Allah telah menjadikan alam semesta. Tentu bukan kemanusiaan Yesus, tapi Dia sebagai sang firman inilah Allah ini menjadikan alam semesta ini melalui anak ini, melalui firman. Nah, sekarang apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri? Kan tidak. Sedangkan firman itu maha berkehendak. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Itu yang disebut firman. Hakikat firman itu berkehendak Dia, sementara Yesus kan tidak. Berarti Dia bukan firman. Dia adalah hasil daripada firman. Kok kamu malah, kok abang ini gitu loh, mengenolkan apa yang saya omongkan, mengenolkan apa yang sudah saya jelaskan dengan tegas. Anak itu merujuk pada firman. Kok sekarang abang bilang? Iya, makanya enggak. Saya ingin mempertanggungjawabkan perkataan saya bahwa harus berhati-hati terhadap semua narasi yang ada di kitabnya. Karena kenapa? Memang ada sesuatu yang Yesus pesan hati-hati, waspada. Itu. Nah, abang ini memang bertanggung jawab dengan omongannya, bukan bertanggung jawab dengan kitab saya. Kitab saya ini adalah untuk mengetahui itu, untuk mengetahui itu, apakah firman itu maha berkehendak? Itu dulu poinnya. Apakah firman itu maha berkehendak? Firman itu kehendaknya itu dari Bapa, asal mulanya sumber. Nah, berarti Yesus bukan sang firman itu. Karena yang disebut sang firman Dialah yang maha berkehendak. Itu baru dibilang sang firman. Yesus itu bukan sang firman. Dia tidak maha berkehendak. Lihat dulu, Bang. Yesaya 55 ayat 11. Kita baca. Silakan.
Iya, iya, iya. Inilah makanya Tritunggal itu dijelaskan di sini juga di dalam Yesaya ini Demikian ayat salah ke-11. media channel yang dirangkap Paulo. Itulah konten reaksi Nih. media channel terhadap salam Yahudi yang membuat viral warganet Indonesia. Demikian Sampai demikian ketemu lagi di firmanku konten yang selanjutnya. keluar dari mulutku. Wassalamualaikum Ini ku di sini siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Merujuknya. Allah kan? Allah toh? Bapak toh? Anggaplah Bapak. Dia tidak akan, firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya, Bapak itu yang menghendaki firman itu diutus. Tetap yang disebut sumber itu bukan firman, tapi Bapa. Nah, firman inilah kehendak Bapa. Firman, kehendak, firman. Itu loh. Inilah kenapa Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku, karena Dia adalah sang firman itu. Kalau dia sang firman itu berarti dia datang atas kehendaknya sendiri. Karena Dia firman. Di sini kan Nah. jelas firmanku itu atas melaksanakan kehendakku. Iya, Ini firman, berarti Bang. harusnya Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri kan? Kalau dia Bukan adalah sang kehendak firman. Bapa. Oh, lo bukan. Nah, berarti dia bukan sang firman. Loh, bagaimana? Firman itu justru kehendak Bapa nih. Jadi ada firman, ada sumbernya. Sumbernya itu adalah Allah. Firman itu berada di dalam diri Allah. Makanya Nah. disebut firmanku melaksanakan apa yang ku kehendaki. Oke, Dia nah sekarang akan melaksanakan apa yang Yesus apakah berkehendak melakukan apapun yang dia mau lakukan? kehendak Bapa. Nah, berarti Bapa lah sang firman. Yesus bukan sang firman. Kok Bapak sang firman gimana sih? Di sini nih firman ini, Bang. Coba dulu baca baik-baik ya. Kita sebagai manusia ya dulu dah. Lihat. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Berarti yang mulutku. ku-nya ini siapa? Allah atau firman? Allah. Allah. Firman ya, firman kan. Bisa dibedakan toh. Ia Ya. tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke. Ya. Ia itu berarti sini siapa? Firman toh? Iya di sini. Oke. Tetapi ia apa nih? Firman kan? Tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ku-nya di sini siapa? Ya Allah. Allah. Berarti Allah berkehendak. Firman itu yang melakukan kan? Iya, jadi maksudnya gini loh. Itu Dengarkan. dia makanya Maksudnya Yesus. gini. Bang, ntar dulu. Ini gue Ya, silakan. penginjilan ini. Ntar dulu Bang. Yohanes 8. Makanya Yohanes 8 ayat 42. Gue nggak mengharap Babang untuk percaya sama gue kok. Tapi gue biarin kasih tahu teman-teman gue. Makanya di sini Bang, Yesus ngomong, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dia siapa itu dia? Yaitu firman. Yang atas ku kehendaki, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Yaitu firman ini yang keluar dari mulutku. Aku keluar dan datang dari bala. Dialah sang firman itu. Clear ini. Abang ini nggak perlu percaya sama saya. Tapi ini saya Iya, hanya menjelaskan masalahnya kitab saya. maksud yang keluar dari mulut itu perintah loh. Firman, Bang, kok perintah sih? Firman. Loh, kehendak yang keluar, yang dia kehendaki Tuhan lontarkan. Yang dia kehendaki Tuhan lontarkan. Coba, Apa yang dia di- kehendaki dia lontarkan. Jadi matahari, jadi bulan, Nggak bisa dia. Jadi mataharinya batal jadi. Enggak, itu maksudnya. Bukan kemudian firman itu adalah esensi firman yang ada di dalam dirinya itu keluar menjadi makhluk, bukan. Yang di sini keluar dengan tekstual kok. Demikian Iya, firmanku. ketika- Dengar dulu, Bang. Dengar. Yang keluar di sini firman atau kehendak? Yang keluar, ayo. Firman, Ya udah, kehendak, kenapa? terlontar instruksi. Aku mau Maria hamil. Salah loh, Bang. Abang baca apa reading komprehensifnya salah. Firman Loh, bisa itu kayak yang gitu? keluar, dengar dulu Bang. Firman itu keluar atas kehendak Dia yang mengutus sang firman ini. Firmanku itu yang keluar. Yang disebut firman yang keluar bukan kehendak. Justru firman itu keluar karena kehendak. Iya kan Tuhan, Bukan kehendak dengarkan yang Mas, keluar. coba. Mazmur 339 itu. Korelasinya itu di situ. Dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yang ini dulu, jangan kemas. Iya, perintah ketika perintah itu keluar dari mulut Tuhan, ketika perintah itu keluar, tidak ada yang bisa membatalkan, semuanya Iya. jadi.
Yang keluar itu bukan perintah, firman. Ini lihat ya, firmanku yang keluar kok jadi perintah. Iya, Tuhan dengarkan. Bagaimana mungkin? Saya kasih analogi. Kita ini punya bawahan. Ketika kita menghendaki sesuatu itu terjadi, kita tinggal mengucapkan, kerjakan ini. Saya mau 3 hari selesai. Itulah firman yang keluar dan itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita berkuasa, kita punya bawahan. Yang keluar itu perkataannya Allah Kehendak- atau kehendak Bapak? Keluar kan Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu yang keluar, yang disebut Kehendak firman itu tidak yang bisa keluar. Betul, makanya disebut firmanku Iya, yang keluar. instruksinya. Instruksi yang keluar, instruksi yang keluar. Firman itu yang Firman, keluar, bukan perkataan. kehendak. Nah, itulah makanya Perkataan yang Yesus keluar. ngomong, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Firman itulah yang Firman itulah yang keluar atas kehendak Allah. Tuhan memberikan instruksi. Maria hamillah. Di Hamil. Maria hamil sih nanti dulu, ke Maria hamil itu dulu. Itu aku datang dan keluar. Aku datang dan keluar dari Bapa. Keluar yang Nah, sekarang apakah Yesus yang terlontar dari mulut Tuhan? Tidak. Perkataan yang terlontar. Firman. Bukan ke manusianya toh yang keluar. Bukan Didengarkan ke manusianya. oleh Gabriel. Ini bagus, Gabriel mendengarkan perkataan itu, dia sampaikan kepada Maria. Apa yang terjadi? Hamil, lahir, tercipta manusia. Kemanusiaan Yesus itu yang dimaksud aku keluar dan datang dari Bapa itu bukan kemanusiaannya, tetapi dia sebagai sang firman. Makanya firman itu mengambil rupa keliru. manusia. Sebentar dulu Bang. Makanya kemanusiaan Yesus itu keluarnya dari rahim Maria. Keliru itu. Tapi firman Jadi itu firman sebagai itu firman adalah itu instruksi, ide Tuhan yang dilontarkan kemudian untuk mencapai tujuan. Maka Tuhan menguraikan informasi itu kepada makhluknya. Aku ingin hari ini hujan deras. Keluar. Keinginan itu keluar kemudian. Itulah yang Keinginan terjadi. keluar. Nah, Kok keinginan bukan keluar? berarti alat yang melekat pada diri Tuhan itu yang terlontar keluar. Mulutnya yang melepaskan diri dari badannya sehingga menjadi manusia, bukan gitu. Tetapi kehendak Tuhan yang ada pada diri Tuhan, dia lontarkan kepada ciptaannya sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu terjadi sesuai dengan instruksinya. Dia berhak. Gini. Makanya Mazmur 33 nomor 9, dia memberi perintah maka semuanya ada. Gini loh, enggak. Abang ini saya nggak akan memaksakan abang ini percaya apa yang saya omongkan. Tapi saya hanya juga mengambil- tidak. Saya hanya mencoba untuk mengorek sedikit ini akal tentang kita. utusan, Bang. Iya baik. Ini tentang utusan, makna utusan. Ini kan Yesus kan, sebab Dialah yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong sebab aku keluar dan datang dari Allah? Yang diutus itu adalah firman, bukan kemanusiaannya. Justru karena firman itu diutus keluar dan melakukan kehendaknya, dia menjadi manusia, Abang. Nah, oleh karena itu Bukan kemanusiaan Yesus yang diutus, bukan. firman yang keluar itu diutus. perkataan yang keluar. Iya, itulah yang diutus. Itulah yang diutus. Perkataan itu yang diutus disampaikan oleh Gabriel. Nah, inilah Perkataan yang itu. diutus. Firmanku itu yang keluar dari mulutku. Lihat nih, ini kita biasa ini. Demikian Iya, firmanku. perkataannya keluar dari mulutnya disampaikan kemudian oleh Gabriel kepada Maria. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Begini ya teman-teman. Gitu loh. Sebentar, Bang. Karena dia Gini, berasal dari firman. Gini loh teman-teman, sebentar. Teman-teman Muslim. Saya ini bukan orang yang menyangkal bahwa Yesus itu diutus. Ya, jadi kamu itu nggak usah teriak-teriak kencang-kencang di kuping saya kalau Yesus itu utusan adek.